Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap belajar ke hari ini? Alhamdulillah kalau sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Anak-anak, mintalah bantuan kepada ayah atau bunda kalian ya untuk mendampingin kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa juga untuk ucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan ya. Hari ini kita belajar tentang tema 3 dan subtema 1. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Yuk, sekarang kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Bacalah dan simak dengan baik ya. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja sih? Ya, yang pertama itu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan akar juga dapat menggantung loh. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang dapat mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut. Dan tumbuhan juga mudah roboh jika diterpa angin. Dan juga hanyut terbawa air ketika hujan turun. Yang kedua itu ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga itu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Jadi, klorofil itu merupakan daun yang mengandung zat warna hijau ya, klorofil. Ingat. Yang ketiga itu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat itu ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Terakhir itu ada biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh tanaman baru loh. Kalian sudah pernah menanam tanaman belum? Kalau belum, nanti dicoba ya. Biji juga memiliki keping loh. Biji yang berkeping satu itu disebut dengan monokotil, sedangkan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Contoh dari dikotil itu biji kacang, sedangkan contoh dari monokotil itu biji jagung. Anak-anak ingat nih, setiap bagian tumbuhan, yaitu akar, bunga, daun, batang, dan buah, itu memiliki peran yang berbeda untuk membuat tumbuhan tersebut tetap hidup. Sedangkan biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberagamannya loh. Caranya gimana sih? Caranya dengan kita merawat dan menanam tanaman baru dan tanaman yang sudah ada.
Setelah Ibu punya oleh-oleh satu nih. Oleh-oleh satu itu sama aja dengan tugas. Nomor pertama itu ada apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nomor dua, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Cermatilah teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warnanya. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan Lani. Nah, Ibu juga punya oleh-oleh dua nih, tugas dua. Yang nomor satunya itu, apa sih kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nomor dua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga itu wangi, apa ya yang sebaiknya kamu lakukan? Selamat dan semangat belajarnya ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan oleh satu dan duanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.